Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel yang mengintai. Di sini kita akan membahas kisah-kisah misteri yang bikin bulu kuduk merinding. Jadi, siap untuk cerita horor kali ini? Mari kita mulai. Tahun 2000, Jakarta masih diguyur hujan di bulan Desember. Lampu jalanan temaram dan suasana sekitar Mangga Besar lengang menjelang tengah malam. Di pojokan jalan kecil dekat rel kereta yang sepi, berdiri sebuah bengkel tua 24 jam. Tak banyak yang tahu kalau bengkel ini masih buka. Tapi bagi mereka yang pernah mogok di jam sial, tempat ini bisa jadi penyelamat. Namanya Bengkel Sahabat Motor, milik Pak Joyo, seorang montir berusia 50-an yang sudah membuka tempat itu sejak tahun 80-an. Ia jarang bicara, namun terkenal karena kejujurannya. Malam itu seperti biasa, Pak Joyo masih duduk di kursi reot di depan radionya, ditemani kopi dan sebatang rokok gudang garam yang hampir habis. Sekitar jam 11 malam, terdengar suara motor yang meraung keras, seperti dipaksakan. Sebuah motor Honda Tiger berhenti di depan bengkelnya. Pengendaranya, seorang pemuda kira-kira umur 25 tahun, jaket kulit basah kuyup dan helm full face berembun. Tanpa membuka helmnya, pemuda itu langsung berkata, "Pak, bisa tolong lihat motor saya? Mesinnya ngadat dari tadi." Pak Joyo mengangguk dan mulai memeriksa motor. Meski heran karena suara pemuda itu terdengar sedikit berbisik, ia tetap fokus. Anehnya, tak ada masalah berarti. Hanya karburator yang sedikit kemasukan air. Setelah dibersihkan, motor itu kembali normal. Pak Joyo menengok ke arah pemuda itu dan berkata pelan, "Sudah beres nih, Mas. Sepertinya karburatornya kemasukan air saat hujan lebat." Tapi yang aneh, si pemuda masih berdiri kaku menunduk tak berkata apa-apa. Pak Joyo mengulangi ucapannya, kali ini dengan suara lebih keras. "Mas, ini motor udah bisa dinyalain." Perlahan pemuda itu mengangkat wajahnya. Helmnya masih tertutup, tapi dari balik visor yang sedikit terbuka, Pak Joyo melihat matanya kosong, pucat, dan ada garis luka menganga di bawah dagunya. Seolah seperti bekas kecelakaan. Tanpa berkata apapun, pemuda itu tiba-tiba naik ke motornya, menyalakan mesin, lalu melaju. Begitu saja, tanpa pamit, tanpa membayar. Pak Joyo hanya bisa diam, jantungnya berdegup kencang. Ia merasa ada yang tidak beres. Keesokan paginya, ketika membuka bengkel seperti biasa, seorang tukang koran lewat dan menyapa. "Pak Joyo, tahu enggak? Minggu lalu ada kecelakaan di tikungan rel dekat sini. Anak muda naik Honda Tiger nabrak truk. Meninggal di tempat. Kasihan, mayatnya sempat tersangkut di kolong truk." Pak Joyo merasa darahnya berhenti mengalir. "Motornya Honda Tiger, warna hitam?" "Iya benar Pak, warna hitam. Kasihan, anak kos di daerah Glodok." "Pak Joyo tahu kejadiannya?" Pak Joyo tak menjawab. Ia menatap jalanan depan bengkelnya, tepat ke arah motor itu pergi malam sebelumnya. Sejak saat itu, setiap malam Jumat Kliwon, suara motor itu kadang terdengar lagi, raungan mesin di kejauhan. Dan jika kau cukup berani untuk membuka pintu bengkel setelah tengah malam, mungkin kau juga akan kedatangan tamu terakhir itu. Demikianlah kisah yang dialami oleh Pak Joyo, seorang montir sederhana yang tanpa sengaja menjadi saksi dari kehadiran tamu terakhir, yang ternyata bukan lagi berasal dari dunia kita. Cerita ini menjadi pengingat bahwa di balik kesunyian malam, kota terutama di tempat-tempat yang kita anggap biasa, terkadang tersimpan misteri yang tak kasat mata. Terima kasih telah menyimak cerita ini hingga akhir. Hati-hati di sekelilingmu. Mungkin ada yang mengintai. Jika kamu suka dengan kisah-kisah seperti ini, jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita horor lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.